Halo teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas atau proyek akhir pembuatan portofolio dan juga buku tamu menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan database MySQL. Ya, seperti yang setelah saya pelajari selama 1 semester kali ini di mata kuliah pemrograman dasar. Yang saya hormati Bapak Padi, dosen pengampu pada mata kuliah kali ini dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Ada beberapa poin-poin atau pembahasan-pembahasan yang insya Allah bakal kita jelaskan, yang insya Allah bakal saya terangkan juga ke beberapa menit ke depan. Yang pertama tentang saya, yang kedua pengertian dari beberapa bahasa, mulai dari PHP, CSS, dan juga database MySQL. Kemudian ada gambar hasil proyek saya, kesimpulan, dan terakhir adalah penutup. Nah ini tadi teman-teman, terkait tentang saya adalah Muhammad Ridwan dengan NIM 2305057. Kebetulan saya ini adalah salah satu mahasiswa di Universitas Yatsi Madani, salah satu universitas yang ada di daerah Tangerang. Dengan jurusan yang saya ambil ilmu komputer, dan pada mata kuliah kali ini adalah dasar-dasar pemrograman. Ada pengertian dari PHP terlebih dahulu teman-teman, karena memang dari runtutan yang telah Bapak dosen kasih adalah terkait memang penggunaan PHP, CSS, dan juga database MySQL biar lebih terstruktur aja begitu. Yang pertama ada PHP atau Hypertext Preprocessor gitu. Adalah bahasa pemrograman open source yang umumnya digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. PHP dapat dijalankan pada server web dan dikombinasikan dengan HTML, dengan CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman web yang dinamis. Nah, untuk tampilannya saya juga menggunakan PHP, tidak menggunakan HTML, tapi menggunakan CSS dan juga database MySQL. CSS adalah bahasa scanning style sheet yang biasa digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML, CSS, PHP tadi memisahkan konten dari CSS berfungsi memisahkan konten dari tampilan visual yang di situs. Jadi tampilan yang di awal itu juga diatur oleh CSS seperti itu teman-teman. Pengertian database MySQL yang dibaca MySQL gitu. Jadi kalau kita biasanya nyebutnya MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat open source yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa Structured Query Language atau SQL yang mencakup populer di dunia. Teknologi MySQL berguna sebagai database. Nah, untuk database yang saya gunakan juga pada tugas kali ini menggunakan database MySQL. Nanti kita bakal bahas terkait apa sih kira-kira database yang bakal kita bahas ke depannya, teman-teman ya. Nah, ini tampilan website saya. Awalnya ada home, ada header, juga ada kontennya, ada juga footer gitu, teman-teman. Saya menggunakan PHP untuk tampilan awal, kemudian juga tampilan yang kedua ada portofolio, terakhir ini yang ketiga ada buku tamu. Di buku tamu ini pertama saya ada buku koneksi untuk mengoneksikan satu sama lain, kemudian juga ada buku tampil untuk menampilkan hasil database yang masuk pada database yang saya buat, dan ada buku tambah teman-teman. Ini buku tambah untuk menambah, contoh misalkan ada ketika ada tamu yang datang lagi bisa memasukkan namanya gitu. Jadi ini adalah salah satu pengaplikasian setelah beberapa minggu ke belakang saya mempelajari terkait memang pembuatan database MySQL gitu. Kalau di materi kemarin kita menggunakan nama-nama buku gitu. Sekarang kita membuat buku tamu. Ini ada buku edit atau buku mengubah. Jadi setelah database masuk ke saya, contohnya misalkan tapi ada
alamat atau ini yang salah bisa kita rubah melalui langsung localhost yang database yang kita punya. Ini tampilan terakhir ada buku hapus. Jadi berfungsi ketika memang data sudah tidak berguna, kita bisa hapus langsung. Nah, ini kesimpulan. Oh, jangan dulu kesimpulan, teman-teman. Kita lanjut kepada codingannya dulu. Ya, kita akan cek codingannya di sini di video studi code. Kita hapus dulu yang sistem peminjamannya ini. Kita akan buka folder di sini. Nah, jadi teman-teman, ini ada buku koneksi. Ini skripnya sama sekali tidak ada yang berubah selain kode-kode yang database-nya berasal dari mana. Semuanya ini pure dari materi yang Papa diberi. Makanya dari tampilan, mohon maaf, sangat-sangat mendasar sekali gitu Bapak Punten. Ini untuk tampilan awalnya menggunakan PHP. Ya, sederhana Bapak. Kemudian juga ada portofolio untuk halaman yang kedua terkait memang portofolio atau data diri saya. Untuk CSS-nya saya satukan di dalam indeks PHP-nya. Nah, ini PHP, ini CSS. Mohon maaf. Ini juga sengaja saya berikan JSON LD karena awalnya memang yang ini saya memasukkan kepada tugas yang satunya juga. Akan tetapi ketika di hosting nggak bisa karena memang hostingnya kita menggunakan hosting yang gratis gitu. Jadi nggak bisa atau nggak bisa baca bahasa PHP, harusnya HTML baru bisa. Nah, ini untuk PHP-nya. Dan kita boleh langsung ke ini. Pertama buat teman-teman yang mau nyoba silahkan hidupkan dulu dua bagian paling atas ini. Kita bisa langsung ke Google. Kita bisa cari dengan ketik localhost. Nah, ini sudah ada localhost /buku_tamu/index.php. Enter. Nah, bisa datang langsung ke sini. Ini halaman awal di home dan juga Muhammad Ridwan, ilmu komputer. Halo, saya Muhammad Ridwan, seorang mahasiswa aktif di Universitas Syarif Madani, jurusan ilmu komputer. Ini bagian headernya, ini bagian kontennya. Terakhir ini ada bagian footer ke portofolio. Nah, ini sedikit CV atau portofolio punya saya, Muhammad Ridwan. Ada sedikit penjelasan juga pendidikan saya, kemudian organisasi yang saya geluti hari ini, baik di organisasi kepemudaan, di kampus. Sebenarnya kurang satu di eksternal juga saya ada di PMII, alhamdulillah. Dan hobi saya selain saya suka ada hobi saya, beberapa hobi saya. Yang pertama saya suka motoran, yang kedua juga suka ngopi, berdiskusi gitu. Karena kalau motoran itu bisa sedikit mengurangi rasa stres, ngopi juga bisa menambah semangat. Terakhir ada diskusi, karena kalau mahasiswa katanya kalau belum diskusi kurang gitu Bapak Punten. Terakhir kita akan kepada buku tamu. Nah, ini tampilan awal atau buku tampilnya. Sini kita bisa menambahkan bukunya di sini. Tambah buku, contohnya kita akan memasukkan nama saya Muhammad Ridwan. Masukkan alamat saya, Jalan Merpati Raya. Dan emailnya kita ngasal aja. Maaf, emailnya bisa pakai yang ini atau yang mana. Yang sudah tertera juga bisa. Pesannya misalkan luar biasa bang, keren. Nah, kita simpan. Kita kembali kepada buku tampil. Nah, ini. Ini tadi yang kita masukkan, Muhammad Ridwan, alamat Jalan di Merpati Raya, untuk emailnya petot@gmail.com. Pesannya luar biasa bang, keren. Kita bisa ubah. Contohnya kita akan menambahkan pesan. Kita akan merubah tampilan buku, mengubah atau edit buku. Luar biasa bang. Kita rubah menjadi mantap, mantap, mantap.
Kita simpan, kita lihat kepada hasilnya. Nah, kita ulang lagi, maaf belum disimpan, kita enter dulu. Tampil buku. Kita ubah lagi, cek dulu. Mantap. Enter. Nah, Muhammad Ridwan masih tidak dirubah karena jalan alamat juga tidak dirubah, email tidak dirubah, yang dirubah di bagian pesannya. Luar biasa Bang, mantap. Nah, ini ada selain fitur ubah, yang terakhir ada buku hapus. Kita bisa menghapus. Contoh yang ini. Data berhasil dihapus. Kembali kepada tampil buku. Hilang yang pertama tadi, hapus lagi. Tampil buku kembali, hilang. Terakhir lagi yang tadi Muhammad Ridwan yang baru kita masukkan hilang, ya. Jadi kalau misalkan mau masukkan lagi, silahkan tambah buku kembali, isi lagi. Misalkan Eka Aulia, alamatnya di Merak Reva, emailnya ada yang Gina, pesannya kita bisa cari juga di sini. Kita enter lagi, kita pada tampil buku sudah ada. Itu teman-teman ya. Yang terakhir ada kesimpulan. PHP, CSS, dan database MySQL. PHP, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat situs web dinamis dan interaktif, seperti memproses data dan juga menampilkan informasi yang berubah-ubah. CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman web, seperti desain, juga warna, dan tata letak agar situs terlihat lebih menarik. Database MySQL, sistem database yang menyimpan data, mengelola data seperti informasi pengguna atau konten situs web. Ya mungkin itu aja teman-teman Bapak yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kembali ada kontak saya. Ini nomor handphone saya, juga alamat email saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih juga Pak Padli. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.